Dari semua aset investasi, kenapa harus Bitcoin? Di video kali ini, gue akan coba share kenapa kalian harus milih Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi kalian. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi di video kali ini gue akan ngobrol tentang Bitcoin dan mungkin hasil yang gue harapin dari video kali ini adalah kalian mulai mempertimbangkan Bitcoin menjadi satu pilihan investasi kalian. Kenapa? Karena pasti berhubungan dengan yang namanya return dari Bitcoin itu sendiri gitu. Jadi di video kali ini gue akan coba ngobrol atau memberikan kalian pengertian-pengertian gue tentang sifat-sifat dari Bitcoin itu sendiri gitu. Kenapa bisa menjadi menarik. Yang pertama mungkin yang akan gue bahas adalah ketersediaan dari Bitcoin itu sendiri. Kalian udah paham tentang dunia investasi, otomatis tahu Bitcoin, dan otomatis tahu pasti Bitcoin itu berdasarkan dari suatu teknologi yang namanya blockchain. Blockchain sendiri ini terdiri dari blok-blok yang mencatat setiap transaksi secara global yang berkesinambungan antara satu blok dengan blok kelas sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah blockchain gitu karena berkesinambungan nih dan kebergantungan antara satu blok dengan blok yang lainnya. Jadi itu nggak mungkin di copy dan nggak mungkin di reserve atau dibalikan gitu transaksinya. Jadi kenapa ini menarik adalah karena dari supply-nya sendiri, ketersediaan Bitcoin sendiri itu dibatasin. Itu sekitar 21 juta dan tidak mungkin bisa ditambah lagi. Beda dengan namanya uang gitu. Kalau misalnya uang itu kan emang dicetak oleh negara itu, terserah negaranya. Dia mau nurunin inflasi atau dia mau naikin inflasi, itu pemerintah yang ngatur. Kalau misalnya blockchain, se-hype apapun kalian ingin atau se-hype apapun dunia tentang Bitcoin itu, Bitcoin tidak akan peduli karena penciptanya juga Satoshi Nakamoto itu sampai sekarang itu masih tidak diketahui suatu grup atau suatu entitas atau pribadi seseorang atau apapun itu, kita nggak tahu. Dia sudah membuat program dan mengunci program tersebut kalau misalkan Bitcoin itu hanya tersedia 20 juta, se-hype apapun itu. Jadi bisa dibilang dengan se-hype yang emang kita tahu saat ini Bitcoin itu udah semua orang tahu. Bahkan kemarin Amerika pun sempat mengesahkan, Presiden Donald Trump yang mengesahkan untuk menjadikan kripto itu atau ya beberapa kripto itu menjadi cadangan strategik negara gitu. Dan ini menurut gua langkah yang bagus banget. Kenapa? Walaupun ekspektasi pasar atau ekspektasi dari investor-investor tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Trump, dengan apa yang dia perbuat di rencananya tersebut, yaitu menjadikan Bitcoin sebagai strategi reserve dari United States, itu tapi dengan adanya keputusan Trump ini, dengan tanda tangan ini akan membuat secara global negara-negara itu mulai melirik bahwa Amerika aja udah memvalidasi untuk Bitcoin sendiri diakui gitu. Jadi menurut gua ya dengan keputusan Trump ini itu emang tidak akan langsung membuat harga Bitcoin itu pump atau naik ke atas, tapi secara progresnya itu akan banyak negara yang semakin percaya, semakin banyak negara yang mengadopsi Bitcoin dan otomatis supply-nya juga makin kurang. Dan kalian tahu kan kalau misalnya supply-nya itu makin kurang, demand makin banyak, harganya pasti terbang. Itu jadi salah satu indikator menarik atau sifat menarik dari Bitcoin sendiri yang hampir bahkan bisa gue bilang ya, setahu gue itu nggak ada investasi yang emang dibatasin gitu se-hype apapun. Kalau misalkan kalian tahu ya properti atau apapun investasinya itu pasti kalau misalkan lagi hype itu akan diperbanyak tuh kayak uang, properti, ada aja pengembangannya. Terus ada juga developer-developer yang selalu buat di kawasan-kawasan yang hype gitu. Nah kalau misalnya Bitcoin sendiri enggak, makanya itu menjadi menarik sekali gitu. Poin yang kedua adalah keindependenan dia, atau yang bisa gue bilang adalah dia itu tidak terikat oleh suatu institusi apapun. Bisa dibilang nih, kalau misalkan kalian sekarang nih, kalian nabung di bank, terus kalian pengen narik tapi bank tersebut mengumumkan kalau misalkan semua kegiatan operasional bank itu di stop. Kalian mau ngomong apa gitu? Kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian udah mempercayakan uang kalian di bank tersebut. Kita sebutnya bank di luar Indonesia ya. Udah memberhentikan kegiatan bank tersebut, kemudian bank tersebut tutup. Misalkan bank tersebut tutup, ya uang kalian juga nggak ada jaminannya balik karena ya operasional banknya tutup, gimana caranya uang kalian balik? Tapi kalau misalnya Bitcoin itu benar-benar menarik banget. Kenapa? Karena tidak ada satu institusi pun yang mengatur dan secara teknologinya blockchain itu ya emang udah nggak mungkin dihack kecuali kalau misalnya kalian benar-benar bisa menciptakan suatu kuantum komputer yang emang canggih banget gitu. Ya kalian coba baca sendiri lah ya untuk kuantum komputer ini apa dan emang bisa ngehack Bitcoin dengan kuantum komputer yang saat ini gitu. Itu jawabannya hampir impossible atau nggak mungkin ya karena kekuatannya aja itu udah besar sekali untuk Bitcoin itu diproduksinya dan menjaganya Bitcoin itu tuh udah benar-benar kuat banget gitu. Nah, yang ketiga mungkin yang akan gue bahas adalah dari sisi kemudahannya. Sekarang gue tanya, kalau misalnya kalian sekarang mau transfer uang kalian punya rupiah nih, terus kalian mau transfer saudara atau teman kalian ada di US ke dolar, atau teman kalian yang misalkan lagi jajan ke Thailand nih, kalian repot banget, kalian harus pakai kode bank,
Swift ya, Swift yang menghubungkan dari bank lokal di Indonesia ke bank yang ada di luaran negeri. Itu pun harusnya udah kerjasama gitu. Atau nggak kalian harus pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, tukar ke money changer, baru kalian kirim uangnya segala macam. Itu tuh ribet sekali. Sedangkan kalau misalnya Bitcoin, kalian hanya butuh tahu wallet address-nya dari penerima Bitcoin yang akan kalian transfer, kalian kirim, itu mungkin hanya sekitar 1 menit, bahkan 2 sampai 3 menit lah, paling lama itu 30 menit gitu. Gue udah biasa banget transfer Bitcoin antar wallet address. Itu bentar banget, dan itu tuh nggak akan ada yang namanya fee untuk mengirim ini, mengirim itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Dan menurut gue dengan 3 indikator ini aja, itu yang pertama menjadi aset yang bagus untuk kalian hold, karena dengan supply-nya. Yang kedua, itu akan menjadi sistem pembayaran futuristik. Dimana kalau misalnya kalian baca sekarang itu banyak banget negara-negara yang emang udah menerapkan Bitcoin itu sebagai alat pembayarannya gitu. Nah, cukup dengan 3 indikator aja sebenarnya itu bisa membuat kalian tuh mulai berpikir nih sekarang, kenapa Bitcoin itu cocok lah, atau kalian perlu pertimbangan nih untuk menaruh uang kalian di Bitcoin gitu. Nah, kalau misalkan kalian nanya nih, kalau misalkan altcoin lain seperti Ethereum, bisa bilang anak-anaknya Bitcoin ya, Ethereum, BNB itu kayak gimana? Menurut gua kalau misalnya Ethereum dan BNB itu mungkin nggak terlalu selejit dari Bitcoin ya. Kenapa? Karena Ethereum dan BNB sendiri itu bisa diproduksi terus untuk koin-koinnya, nggak dibatasi seperti Bitcoin. Satu-satunya aset yang dibatasi untuk supaya itu hanya Bitcoin gitu. Nah, itu yang benar-benar menjadikan itu menarik. Dan Bitcoin itu merupakan foundernya dari cryptocurrency. Jadi kalian tahu lah ya, untuk apa yang di dunia ini yang namanya founder itu nggak akan ada yang bisa menyaingi untuk pengikut-pengikutnya. Pasti yang akan dilirik adalah foundernya ini gitu. Nah, mungkin segitu dulu untuk sifat-sifat atau kriteria-kriteria dari Bitcoin yang gue bahas kalian. Dan gue harap dengan video kali ini mulai membuka mata kalian dan kalian mulai melek akan Bitcoin dan kalian pertimbangkan. Coba kalian cari tahu sendiri untuk Bitcoin itu sebenarnya metodenya seperti apa, terus cara deep pengertian itu seperti apa, kinerja di belakangnya seperti apa. Kalian akan menjadi lebih pede gitu. Karena yang gue pengen itu sebenarnya dari para kalian, audiens gue itu, kalian mulai melek investasi, dan otomatis kalau misalnya kalian melek investasi, kalian pasti mengharapkan return, dan menurut gue itu ya return tertinggi saat ini ada di Bitcoin dengan indikator-indikator yang udah gue jelasin tadi. Nah, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Semoga apa yang gue bahas kali ini tuh bisa membuat kalian menjadi lebih mengerti tentang Bitcoin dan mulai belajar lebih lagi. Jadi kalian emang bisa untuk investasi dengan returnnya yang agak lumayan. Oke, sekian untuk video gue kali ini. See you next video. Bye-bye.